Ya, Mas Gun, silakan Mas Gun membaca apa yang disampaikan paparan daripada masing-masing ini yang saya kebetulan juga bertugas. Anda juga ada di lokasi, saya juga memandu juga. Saya ngeliat lebih hidup yang pagi ini kayaknya kalau bicara soal perdebatan menjagokan apa ya komitmen konsep-konsep gitu loh. Anda lihat gimana? Iya memang gini ya, perdebatan di panggung KPU itu kan punya batasan-batasan. Ya ini impromptunya lebih terasa, jadi nilai diferensiasi antar pasangan jelas. Jauh lebih kan Gen Z kan seleranya kan kayak gini kan. Dan ini kita bicara data ya, dari 8,2 juta pemilih itu memang Gen Z dan milenial ini tinggi banget ya, 51%. Jadi 18,5% itu Gen Z, 31,5% itu milenial, dan X itu juga besar ya, 31,5% juga. Jadi kalau kita bicara Gen Z dan Gen milenial itu udah lebih separuh dari 8,2 juta, berarti 51%-an. Sehingga kemudian tawaran ke Gen Z dan tawaran ke milenial itu perlu sangat spesifik, menarik, dan kolaboratif seperti teman-teman lakukan pagi ini. Karena apa? Kalau kita bedah ya dari sisi perilaku memilih, Gen Z ini kecenderungan rasionalnya itu rasional egosentris. Jadi tawaran yang paling konkret apa bagi kelompok kami, bagi komunitas kami. Sementara lapis pemilih psikologisnya lebih pada political interest ya, ketertarikan politik. Misalnya ketertarikan fisik, ketertarikan daya komunikasinya, ketertarikan membangun kolaborasinya. Ini yang akan mentreatment mereka untuk jadi pemilih. Sementara di lapis sosiologis itu CPM-nya atau civic voluntary modelnya itu lebih pada hobi, bukan pada SARA ya. Jadi beda nih, kan CPM itu ada treatment, ada misalnya kedekatan etnik, ras, suku ya. Tapi kalau anak-anak Gen Z itu tidak tertarik di situ, tertariknya lebih pada kelompok hobi. Makanya basis-basis komunitas ya, community relation dengan kelompok mereka itu menjadi sangat menentukan. Udah kelihatan nggak kalau dari basis komunitas itu mereka-mereka ini? Ya tadi kan dari 3 paparan teman-teman tim SES ya, itu jelas yang disasar itu kan pendekatan basis-basis komunitas dengan entah di prioritas pikiran mereka. Gen Z hasil-hasil riset itu kan menunjukkan yang paling prioritas itu lapangan pekerjaan. Kan itu bukan perumahan, lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena angka pengangguran terbuka kita tinggi. Kemudian betul sekali bahwa di pikiran mereka bukan rumah dalam arti tapak, tapi lebih pada vertikal. Itu juga menjadi sorotan ya. Kenapa? Karena Gen Z yang kecenderungan berbaur dengan komunitasnya itu belum memprioritaskan rumah dalam arti tapak. Tapi lebih pada bagaimana misalnya mereka membangun kerja-kerja kolaboratif. Makanya co-working space itu juga menjadi bagian dari yang di ranking sebagai isu penting, dan lebih pada produktivitas kinerja sehingga bisa kerja di mana saja gitu. Berarti sudah menyasar ya, tepat sasaran begitu, tepat pada permasalahan yang mungkin dialami oleh Gen Z ya. Ya Gen Z itu kan merasa bahwa dunia mereka sekarang ya, dunia yang butuh kreativitas, ruang inovasi, ruang keterhubungan, dan yang paling penting lagi adalah ada sesuatu yang bisa menarik. Kan ini juga sebagian besar milenial punya karakter yang sama, tapi soal tadi egosentrik, tawaran yang paling konkretnya apa? Kalau saya misalnya pelaku usaha mikro, milenial atau Gen Z menjadi pelaku di situ, tawaran paling konkret bagi kami apa gitu. Kan kalau itu kan mulai dari modalnya, lalu kreativitasnya. Tadi juga ada inkubator yang ditawarkan juga. Ya itu inkubator, kemudian juga misalnya bagaimana membangun empowering people di kelompok-kelompok Gen Z itu paling substantif. Kan kalau usia pemilih 17 sampai 24 tuh Gen Z itu ya. Itu dari sisi diferensiasinya 25 sampai 39 atau 40 itu milenial. Jadi di situ memang pertarungan paling besar sekarang di Jakarta. Tapi ada hal yang mungkin kerap kali tidak terpikirkan secara komprehensif, bahwa treatment komunikasi dengan mereka itu. Kita juga akan mengajak pemirsa dan juga para narasumber untuk mendengarkan suara hati dari Gen Z. Suara real. Suara real gitu ya. Sudah ada rekan kami Faris Naufal yang akan berbincang dengan mungkin salah satu atau Gen Z milenial kah? X kah? Selamat pagi Faris. Silakan informasinya.
Selamat pagi Arif Adil, Kamarati, dan juga pemirsa. Benar, memang debat perdana Pilkada Jakarta telah tersaji pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu, di mana dengan mengusung tema penguatan sumber daya manusia dan juga transformasi Jakarta menjadi kota global. Dan sederet janji-janji pun telah dilontarkan dari para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta kepada publik, mulai dari pasangan Ridwan Kamil Suswono yang mana menjanjikan nantinya ada sekolah politik khusus perempuan hingga anggaran 200 juta rupiah per RW, lalu pasangan Dharma Kun yang akan mengatasi masalah banjir dengan manajemen air hujan dan menjadikan Jakarta sebagai pusat kota perekonomian nasional, dan paslon nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan Rano Karno yang berjanji akan memangkas syarat PPSU dari SLTA menjadi minimal SD dan akan membuat Benyamin S Award, yaitu singkatan dari Bersih, Nyaman, Indah, dan Sejahtera Award. Nah, kita akan mengetahui apakah hasil dari debat perdana Pilkada Jakarta kemarin sampai ke masyarakat, khususnya Gen Z. Telah berada di sebelah saya ini Gen Z nih sepertinya ya. Dengan Bang siapa nih? Evan. Bang Evan, dengan Bang Raihan. kelahiran berapa sih kalian berdua? Saya 2004 kebetulan. 2004. Kalau saya 2006. Oke, ini terkonfirmasi Gen Z ya. Iya. Nah, nonton debat Pilkada Jakarta gak kemarin? Oh, nonton seru sekali itu kemarin. Nonton seru. Gimana tanggapannya? Nah, tanggapan saya sih saling adu argumen kan, jadi saling melawan, saling adu ngomong. Seru sekali. Berarti sampai ke Gen Z nih pesan-pesannya? Pesan saya Enggak, pesan-pesan dari hasil debat kemarin intisarinya sampai ke Anda. sampai. Kalau kamu gimana? Menurut saya sih, saya sebagai Gen Z juga saya juga nggak terlalu banget untuk ngikutin debat pada yang udah-udah gitu. Menurut saya sih semua argumentasi, semua penyampaian yang dilanturkan oleh pada calon pemimpin itu menurut saya tersampaikan sih ke saya gitu. Bang Rehan paling suka segmen yang mana? Paling seru sih debat. Untuk yang debat sih. Iya. Saling adu argumen paling seru itu. Pas tanya jawab antar calon. Iya, betul. Itu pasti paling Kenapa seru emang? sih. Karena gimana ya? Kan setiap pasangan calon kan pasti saling melontarkan isi argumen masing-masing kayak tentang visi misinya mereka apa gimana gitu kan. Menurut saya itu yang paling seru gitu. Nah, Bang Evan, kira-kira idealnya pemimpin seperti apa yang diharapkan untuk memimpin kota Jakarta? Oke, untuk pemimpin yang idealnya untuk memimpin kota Jakarta yang pasti yang bisa membawa Jakarta lebih maju untuk kedepannya. Dan untuk saat ini apalagi Jakarta kan terkenal kota macet. Apalagi kalau misalkan Jakarta bisa lebih nggak macet lagi, itu pesan saya sih kayak itu aja untuk pemimpin kedepannya gitu aja. Ya, kalau dari Saya juga setuju sih apa kata Mas Evan. Karena gimana ya? Tiap visi misi dari tiap pasangan calon kan itu juga salah satu janji daripada mereka kan gitu. Apalagi kan sekarang juga banyak banget masalah yang ada di Jakarta. Semoga sih untuk kedepannya juga bagi para pemimpin, semoga untuk visi misinya semoga tersampaikan semuanya dengan rata. Itu aja sih. amin, semoga Jakarta dipimpin oleh orang yang tepat. Udah pada 17 tahun berarti ya? Udah. Udah punya KTP? Udah. Jangan golput? Ya, Siap milih nanti? Siap dong. Udah ada pilihannya ya? Udah, siap. Siapa? Oke, jangan dijawab. Ya, itu dia pemirsa. Ternyata tanggapan dari Gen Z ini mantap-mantap. Terima kasih ya, Mas Evan dan Mas Rehan waktunya. Ini Mas Evan tadi pengusaha ya. Kamu mahasiswa sedang belajar bahasa Jerman. Semoga sukses Gen Z. Ya, itu dia Arif Adil, Kamarati. Nanti kita akan nantikan debat Pilkada Jakarta berikutnya pada tanggal 27 Oktober 2024 mendatang. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faris Naufal. Tadi sudah berbincang dengan dua Gen Z 2004 dan 2006. Pengen jadi pengusaha, wirausaha nah dua-duanya. itu dia, itu kan sedikit suara hati dari Gen Z ya. Nanti tanggapan dari masing-masing narasumber seperti apa, kita tahan dulu, kita akan kembali saat lagi.